Pemirsa, Bribka Madih, anggota Provos Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dikonfrontasi dengan penyidik yang disebut-sebut memeras uang sebesar 100 juta rupiah dan tanah seluas 1.000 meter persegi saat melaporkan kasus sengketa lahan milik orang tuanya. Bribka Madih juga membantah dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan pada dirinya. Kasus anggota Polsek Jatinegara Jakarta Timur Bribka Madih yang disebut dimintai uang sebesar 100 juta rupiah dan tanah seluas 1.000 meter persegi oleh penyidik berinisial TG berbuntut panjang. Minggu siang, Bribka Madih hadir memenuhi undangan panggilan klarifikasi Polda Metro Jaya untuk dikonfrontasi langsung dengan penyidik berinisial TG di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Datang tak sendiri, Bribka Madih didampingi istri beserta adik kandungnya. Terlihat mereka membawa beberapa lembar berkas dan akta jual beli tanah. Agenda apa ke Polda ini, Bang? Hah? Agenda apa sih hari ini? Agenda yang diundang kita. Diundang soal apa, Pak? Diundang kalau yang lalu itu tentang kita dikonfrontir lah, diketemukan dengan pihak yang merasa tidak profesional dalam kerja. Dimaksud seperti itu. Yang hari ini dipertemukan dengan yang katanya pejabat lah. Dugaan melanggar kode etik profesi Polri pun dituduhkan kepada Bribka Madih beberapa waktu lalu. Bribka Madih disebut membawa massa ke perumahan Primer Estate 2 Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan menimbulkan keresahan juga mengganggu ketenangan warga. Kasus ini tetap berjalan. Ada 3 LP, equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Apabila ada saluran-saluran ketidakpuasan, saluran-saluran yang bersifat pengaduan masyarakat, kita memiliki saluran. Yang bersangkutan masih anggota Polri. Tentunya mekanismenya juga ada aturan yang mengikat, baik itu disiplin maupun kode etik. Ya, ini perlu diluruskan. Karena kita ketahui dengan menggunakan atribut pakaian dinas Polri, kemudian tadi pada LP yang khususnya ketiga ya, ini Madih mendirikan pos dan plang di dekat plang ya. Kemudian mengganggu aktivitas para pengguna jalan lainnya untuk menduduki lahan tersebut. Ini tidak dibenarkan. Seorang anggota polisi dan dia bukan sebagai eksekutorial. Tidak punya otoritas seperti itu. Tentu ini akan dilakukan pendalaman oleh Kabid Propam. Namun, tuduhan pelanggaran kode etik karena menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenangan warga dibantah Bribka Madih. Ia mengaku dirinya dan beberapa orang lainnya memiliki kasus yang sama, yakni menjadi korban penyerobotan lahan. Makasih ya Allah, subhanallah. Kalau abang itu melanggar kode etik, Bang, itu gimana tanggapan Kode abang? etik gimana nih? Yang bawa massa, masang plang. Ini masa ini bawa contoh nih. Ya. Gak ada, bukan masa, Pak. Saya ini pencari keadilan sama-sama. Juga. Jadi tolong diperjelas masa. Dan dasarnya kita datang ke situ apa? Kita ngomong elok lah, elok. Sebelum itu kita ngomong elok. Terus kita dipoto di belakang, dibuat di media. Lalu instansi kepolisian peduli. Di situ ricuh, orang cuma 4 orang. Badan baik ngobrol. Ricuh, ahli waris diusir dari legal PMS 2. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, Bribka Madih mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Namun ia kecewa setelah dimintai sejumlah uang dan hadiah oleh sesama anggota polisi. Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki adanya dugaan pemerasan yang dilakukan sesama anggota polisi terhadap Bribka Madih. Pada hari ini, Bribka Madih dikonfrontasi dengan penyidik yang disebut meminta sejumlah uang dan lahan tanah. Sementara terkait kasus penyerobotan lahan, polisi melakukan penyelidikan dan telah memeriksa sebanyak 16 saksi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Robin Freddy Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Atau pensiun dini itu kan apa? Yang pertama,
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut polisi yang mengaku menjadi korban polisi peras polisi, anggota Provos Polsek Jatinegara Bribka Madih, tidak konsisten soal pernyataannya menyangkut kasus sengketa tanah di Bekasi, Jawa Barat yang dilaporkan pada 2011 silam. Hal tersebut disampaikan Hengki pada jumpa pers di Mapolda Metro Jaya pada hari ini. Ini harus dicatat ya. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu. Dari orang tuanya, dari kakaknya. Ya. Kalau dari data kami temukan 10 AJB yang dijual oleh langsung orang tuanya Pak Mahdi atas nama almarhum Tonge, dicap jempol terhadap berbagai pihak. Sudah dijual sampai kurun waktu 79 sampai dengan 92. Kemudian selanjutnya juga kami perlu jelaskan di sini ada satu surat menyatakan ada hibah tanah dari orang tua Bribka Mahdi ini atas nama almarhum Tonge kepada Boneng, almarhum Boneng. Itu yang menyerahkan langsung Bribka Mahdi, ditandatangani oleh Bribka Mahdi, dan di BAP Bribka Mahdi juga mengakui. Tetapi tadi disangkal katanya saya tidak pernah menyerahkan. Ya itu nanti kita buktikan lagi apakah tanda tangannya Pak Bribka Mahdi ini palsu yang ada di Polda. Nanti kita bawa ke laboratorium forensik. Jadi kesimpulannya ini ada beberapa ketidakkonsistenan daripada pernyataan Pak Mahdi di media dengan fakta yang kami temukan. Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua RW 3 Kelurahan Jatiwarna juga menyampaikan keresahan warga RT 4 RW 3 atas perilaku arogan Bribka Madih yang memasang patok tepat di rumah warganya. Warga kami di wilayah RT 4 RW 3 Kelurahan Jatiwarna, di mana pada tanggal 31 Januari warga kami mengadu bahwa Bapak Bribka Madih ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang, dan itu bukan warga dari kami, artinya dari wilayah RW 03 yang kami tidak kenal. Kemudian memasang patok di depan rumah warga kami. Itu ada sekitar 3. Patoknya 1, tapi bannernya ada 2. Kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Bribka Madih ini memasang pos, dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal, itu sampai jam 4 pagi. Itu salah satu yang bikin warga kami resah, karena patok ini dipasang persis di depan rumah mereka, dan begitu juga dengan pos. Jadi warga kami itu merasa ketakutan. Kemudian untuk hal-hal lain, mohon maaf, mungkin media tidak tahu ya, tapi di warga kami, di lingkungan kami, di wilayah RW 03, Bapak Madih itu udah sering sekali dengan sikap arogansinya, dengan kesombongannya, ada saja hal-hal yang dilakukan dan meresahkan warga. Bribka Madih memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya pada hari ini. Dikabarkan ia pun dikonfrontasi dengan penyidik yang diduga meminta sejumlah uang pada Bribka Madih. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita segera bergabung dengan reporter TV One, ada Rehana Meizia dari Polda Metro Jaya. Rehana, bagaimana situasi terkini di sana? Silahkan dengan informasi terbaru. Ya pemirsa, kasus polisi peras polisi yang menimpa keluarga dari Bribka Madih, yang dimana ini merupakan kasus dari sengketa tanah yang dilaporkan oleh ibunya kepada Polda Metro Jaya. Namun dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang berinisial TG ini juga malah meminta uang pelicin kepada keluarga Bribka Madih, yakni sebesar 100
juta rupiah. Selain itu juga adanya permintaan tanah seluas 1.000 meter persegi. Dan ini juga langsung ditindaklanjuti oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, yang dimana pada sore hari ini tadi pemirsa sudah dilakukan klarifikasi yang dimana Polda Metro Jaya ini mengundang sejumlah saksi-saksi, di mana ada saksi ataupun keterangan yang diungkapkan dari pihak Bribka Madi. Selain itu juga ada ketua dari RW, kepala BPN, dan juga beberapa saksi lainnya untuk diberikan keterangannya. Dan ada beberapa fakta menarik dari hasil pernyataan di sore hari ini, di mana pemirsa, pemerasan ini terjadi memang di tahun 2011, namun dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menindaklanjuti hal tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya 16 orang saksi yang memang terbukti tidak melawan hukum. Selain itu juga dari pihak Bribka Madi ini juga mengungkapkan bahwa adanya perbedaan dari yang diungkapkan kepada media dan juga yang diterima laporan kepada Polda Metro Jaya, di mana tanah sebesar 3.600 meter persegi ini diungkapkan kepada media, namun yang diungkapkan ataupun yang diterima oleh Polda Metro Jaya ini sebesar 1.600 meter persegi. Dan dari pihak Bribka Madi sendiri juga mengungkapkan bahwa 3.600 meter persegi tanah tersebut juga tidak pernah diperjualbelikan, namun hal ini juga bertentangan dengan adanya keterangan dari pihak keluarga, di mana yang sudah mengakui bahwa adanya tindak jual beli tersebut. Kemudian juga adanya surat pernyataan hibah dari ayahnya Bribka Madi kepada Tonge, yakni selaku bapak dari Bribka Madi, dan juga almarhum Moneng sebesar 800 meter persegi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia, informasi langsung dari Polda Metro Jaya.